Salam guru hebat. Para pemirsa, sahabat Romi dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini saya berjumpa kembali dengan Anda semua melalui channel kesayangan kita semua, Romo Miswanto Official. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah topik yang sebenarnya ini sudah sangat lama sekali ya menjadi perbincangan tetapi tidak pernah selesai, yaitu terkait dengan katrol nilai yang dilakukan oleh para guru-guru kita. Mungkin sebelum saya menyampaikan topik tersebut, saya ingin bercerita. Dulu ketika saya masih kuliah, kebetulan ada salah satu mata kuliah saya yang saya tempuh, ya, mata kuliah yang diberikan oleh dosen saya, yang saya tempuh itu mendapatkan nilai C ya. Itu terjadi karena waktu itu mungkin saya melakukan kesalahan ya kepada dosen saya tersebut, sehingga beliau memberikan nilai kepada saya C. Tapi pada mata kuliah lanjutannya, kebetulan pada dosennya masih sama, saya bisa memperbaiki, kemudian saya mendapatkan nilai A. Lalu saya ditawari oleh ibu dosen tersebut, apakah saya mau remedi untuk nilai mata kuliah saya yang C tersebut. Saya menjawab tidak. Jadi nilai C ini biarlah menjadi kenangan dan sekaligus pelajaran untuk saya bahwa ketika kita melakukan satu kesalahan, maka kita akan mendapatkan nilai sesuai dengan apa yang kita perbuat. Ya, beliau menghargai apa yang menjadi pandangan saya dan saya pun juga sama. Nah, dari kisah ini, maka saya bisa menjadikan itu sebagai sebuah pengalaman yang sangat-sangat berharga sekali. Bahwa ketika kita melakukan satu kesalahan dalam kehidupan ini, maka itu akan mendapatkan pahala dari apa yang kita perbuat. Ya, kalau misalnya kita tidak rajin belajar, maka nilai kita akan rendah. Kalau kita melakukan banyak kesalahan di dalam satu kegiatan atau kehidupan kita, maka hasilnya tidak akan maksimal. Nah, itulah pelajaran yang bisa saya petik pada saat itu. Atau juga ketika dulu kita masih sekolah, itu biasa di dalam kita mendapatkan rapot, itu ada yang warnanya merah, ya, ada yang nilainya 5, ya, bahkan di bawah itu juga ada. Biasanya dulu kalau nilainya itu di bawah 6, itu akan dikasih nilai merah. 6 itu cukup, ya. Jadi itu menjadi pembelajaran untuk siswanya. Sehingga apa? Oh, kalau dia dapat nilai merah, rapotnya kebakaran, berarti apa? Dia harus memperbaiki pada catur bulan yang akan datang, semester yang akan datang, atau pada masa-masa yang akan datang. Nah, inilah sebenarnya sebuah pembelajaran di dalam hidup untuk kita. Nah, Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu guru hebat, dimanapun Anda semuanya berada,
Jadi saya ingin menganggap bahwa semua guru itu adalah hebat. Ya. Jadi sekarang ini kayaknya tidak ada atau bahkan nyaris tidak ada sama sekali anak atau peserta didik yang mendapatkan nilai itu seperti zaman dahulu, nilai 5, 4 itu hampir tidak ada. Jadi guru yang sekarang itu kadangkala sangat dilematik, sangat dilema. Dulu ada KKM, itu kalau guru memberikan nilai di bawah KKM, itu pasti rame. Ya. Orang tuanya nggak terima. Mungkin ada laporan ke dinas, kemudian ada laporan ke DPRD, ini gimana, dan seterusnya. Selain itu apa? Ketika nilai di satu sekolah itu, katakanlah dalam tanda petik nilainya kurang bagus, itu mendapatkan, membuat siswa tersebut atau sekolah tersebut dicap ya sebagai sekolah yang tidak bermutu, tidak berkualitas. Ya, untuk menuju ke jenjang berikutnya, ya itu kadang nilai yang ada di sekolah untuk jalur prestasi akademik itu dipertimbangkan, sehingga ya sekolah-sekolah atau guru-guru SD berlomba-lomba untuk mengatrol nilai peserta didiknya, nilai anak-anaknya itu dari yang nilainya mungkin 6, 7, atau 5 itu menjadi di atas KKM semua. Ya, jadi 8, jadi 9 dan seterusnya. Ya. Ini terjadi ya. Jadi kalau siswa SD pengen masuk jalur akademik ke SMP favorit, maka guru-guru di SD tersebut berlomba-lomba untuk mengatrol nilai atau dalam tanda petik memalsukan nilai. Ya, nilainya dipalsu. Guru SMP yang ingin anak-anak didiknya itu masuk ke SMA favorit yang diinginkannya melalui jalur prestasi akademik, mereka pun juga berlomba-lomba mengatrol nilainya. Supaya apa? Supaya mereka bisa diterima, ya. Jadi yang nilainya tadi 6, 5 dan seterusnya itu bisa jadi 8, 9, ya. Bahkan ada yang 10. Begitu juga guru SMA, SMK yang ingin anak-anak didiknya itu bisa diterima ke perguruan tinggi favorit atau mungkin bisa diterima masuk ke sekolah-sekolah kedinasan atau ke taruna, ya, misalnya Akmil, Akpol dan seterusnya, itu berlomba-lomba membuat nilai, ya, nilainya itu dibagusin lah, jadi nilainya dikatrol. Bahkan ada salah satu kasus juga yang katanya setelah dia masuk pendaftaran kemana gitu, karena nilainya dirasa kurang, itu akhirnya dikembalikan lagi ke sekolah, kemudian dibuatkan nilai yang luar biasa. Nah, inilah yang terjadi di dunia pendidikan kita sekarang. Jadi hampir-hampir tidak ada, ya, sekali lagi hampir-hampir tidak ada guru itu memberikan nilai apa adanya kepada para peserta didik. Akhirnya yang terjadi apa? Bapak Ibu guru hebat, yang terjadi adalah para peserta didik kita itu tidak pernah merasakan atau mungkin mereka dengan gampangnya mereka bisa menyatakan, halah, wong nggak belajar pun pasti naik, pasti nilainya bagus, ya. Jadi walaupun mereka ulangan misalnya dapat 5, oh nanti bisa jadi 8, bisa jadi 9 dan seterusnya. Bahkan
Bahkan ada yang nyaris tidak mengirimkan atau tidak membuat tugas, tidak mengumpulkan tugas proyek dan sebagainya, itu mereka tetap dapat nilai, ya minimal KKM. Nah, teman-teman guru hebat yang luar biasa, inilah yang menjadi salah satu penyebab rusaknya kualitas pendidikan kita, rusaknya moral anak didik kita, ya, rusaknya dunia pendidikan secara keseluruhan. Salah satu penyebabnya adalah mengkatrol nilai. Dan ini sudah terjadi bertahun-tahun. Akhirnya yang terjadi apa? Mereka yang harusnya bisa menjadi dokter tidak bisa menjadi dokter. Ya, kalah oleh yang dikatrol-katrol nilai tadi, ya. Jadi yang tadinya tidak bagus karena dikatrol nilai, akhirnya jadi bagus, bisa masuk dokteran. Bisa masuk perguruan tinggi favorit, bisa masuk sekolah favorit, bisa masuk Akpol, bisa masuk Akmil dan seterusnya. Luar biasa. Dan sungguh sangat-sangat disayangkan sekali. Jadi ini yang terjadi dan nantinya kalau mereka jadi dokter, ya seperti tadi karena nilainya nilai katrolan, ya bisa jadi malpraktek. Kalau jadi tentara, polisi, ya seperti tadi tentara atau polisi, aparatur yang tidak bisa menghargai jerih payah karena mereka merasa dienakkan, ya. Akhirnya yang terjadi apa? Ya jangan salahkan kalau kemudian ada banyak aparatur itu yang meremehkan guru, ya, meremehkan guru. Kenapa? Karena mereka dengan begitu saja mereka sudah bisa lulus dengan tenang, bisa lulus dengan mulus, ya, tanpa sebuah perjuangan. Teman-teman guru hebat dimanapun panjenengan berada, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekali lagi, ini adalah otokritik untuk kita semua. Saya sendiri sebagai guru, panjenengan semua juga guru. Sekali lagi, mari kita stop katrol nilai, berikan nilai apa adanya. Ya, kalau anak-anak sudah melakukan pembelajaran, kita evaluasi, kemudian nilainya masih kurang, misalnya dapat nilai 5, kemudian kita berikan treatment, atau kalau dulu istilahnya kita remedi, kemudian tetap dapat 6 atau 7, ya kasih saja nilai seperti itu. Biar para peserta didik kita tahu arti dari sebuah nilai itu sendiri dan mereka kemudian bisa memperbaiki diri untuk masa-masa yang akan datang. Karena selama mereka dimanjakan dengan model seperti itu, wong gini saja lulus, maka mereka tidak akan pernah mengerti apa arti dari sebuah usaha. Mereka tidak akan pernah mengerti apa arti dari sebuah perjuangan untuk mendapatkan nilai tersebut. Ya, sekali lagi, ini adalah video untuk sekali lagi menyemangati teman-teman guru semua, jangan takut untuk memberikan nilai apa adanya kepada para peserta didik kita. Penilaian otentik itu lebih penting daripada penilaian katrolan. Dan yang lebih penting adalah bahwa dengan kita melakukan kejujuran di dalam sebuah pembelajaran, di dalam sebuah evaluasi, di dalam sebuah penilaian, maka itu akan bisa meluhurkan pendidikan, meluhurkan anak, dan juga meluhurkan martabat kita sebagai seorang guru. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam guru hebat.